Lovers, jumpa lagi bersama saya Sudika Mardiadi yang merupakan founder Indonesia Mapping Community. Pada hari ini kita akan melakukan proses akuisisi data untuk kelas Advance 1 angkatan 26 dan 27. Lokasi yang akan kita petakan adalah lokasi Sport Center Universitas Papua, dan sekarang kita lagi memilih lokasi flight, adalah lokasi yang paling tinggi. Tapi sebelum kita melakukan flight, kita siapkan misi terbang dulu untuk proses akuisisi. Bagaimana proses pembuatan misinya? Saksikan berikut ini. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Pix4D Capture. Ini tampilannya. Kemudian kita buka setting. Kita pastikan memilih drone yang akan gunakan DJI Mavic 2 Pro. Mapnya adalah Apple dan unitnya meter. Oke, ini settingannya udah benar. Kita close. Kemudian kita pilih grid mission 2 dimensi seperti ini. Oke, lokasi yang akan kita petakan adalah Sport Center Universitas Papua. Tetap saja seperti ini. Ketinggian kita atur 120 meter, benar. Dan ini adalah lokasi Sport Centernya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita atur kita mengatur angle kamera 60%, overlap front overlap 75, side overlap juga 75, low grid center no, picture trigger mode-nya fast mode, itu butuh koneksi, down speed-nya normal plus. Oke, ini adalah settingan yang pas. Kita back seperti ini, membutuhkan waktu sekitar 21 menit 28 detik. Baik, kemudian kita save project 00625. Ini adalah project kita untuk kelas Advance 1 angkatan 26 dan 27. Baik, kita bisa cek, kita back ke home, kita buka project list, dan ini datanya. Oke, projectnya sudah siap dan kita tinggal siap melakukan flight mapping di lapangan. Sampai jumpa di lapangan nanti ya. Baik, tadi kita sudah membuat misi terbang. Sekarang kita akan langsung melakukan proses flight. Dan masih sama, drone yang kita gunakan adalah drone Mavic 2 Pro. Ini adalah remote-nya seperti ini. Di sana pesawatnya atau wahananya. Kemudian kita menggunakan iPad Pro 12,9 inch. Ini adalah monitor terbaik dan terlebar. Kemudian menggunakan tripod dan juga ada holder. Pertama yang kita lakukan adalah kita menyalakan remote-nya. Kemudian kita drone dan kita masuk di aplikasi DJI Go 4. Jadi kita harus memastikan proses lock home dulu. Adding mode. Oke, kita nunggu. Adding mode. Adding mode. Kita akan menunggu sampai proses lock home Adding mode. selesai. Adding mode. Oke, kita lihat itu sudah ready to go The GPS. home point has been updated. Okay. Please check it on the Ada map. lock home dan ada home point yang sudah detected. Jika ini sudah di DJI Go 4, kita tutup aplikasinya dan kemudian kita buka Pix4D Capture. Dan kita buka project list yang sudah dibuat, yaitu project 00625 tadi. Dan kita klik open. Oke, seperti ini. Bentar, kita buka ulang. Oke, ini terlihat waktu flightnya sekitar 20 menit.
kita nyalakan telemetrinya, kita nyalakan kameranya. Oke, dan sama-sama. Jadi kawan-kawan, sebelum melakukan proses flight, ini kita lihat di monitor ini memang lokasi take off itu di luar misi. Kenapa? Karena kami memilih tempat yang lebih tinggi. Jadi kami sarankan di lapangan kawan-kawan, meskipun flight posisi take off lebih jauh dari lokasi misi tidak masalah, asalkan kita berada di lokasi yang paling tinggi daripada kita di dalam misi terbang tapi lokasinya rendah. Itu menjadi catatan. Baik, sama-sama kita klik start. Next. Kita akan menunggu sampai drone take off checklist ini semua tercentang. Oke, dan kita sama-sama klik start. Oke, kita lihat drone akan flight. Drone akan naik ke ketinggian 120 meter seperti yang kita atur. Nah, di telemetri kita bisa melihat baterai drone 99%, remote 89%, satelit sekitar 15, memory card masih kosong sekitar 20 GB. Ada kecepatan drone untuk naik sekitar 3 meter per detik. Dan sekarang drone di posisi ketinggian 80 meter. Jadi pada saat drone take off, notifikasinya adalah taking off. Jadi notifikasi di layar Pix4D Capture di iPad ini adalah taking off. Kemudian sudah sampai di ketinggian 120 meter akan menuju kepada titik start dengan notifikasi going to mission. Oke, kita lihat drone sedang terbang ke arah sana. Oke, notifikasinya masih going to mission dan jaraknya sekitar 250 meter sana. Kita lihat drone-nya sedang terbang ke titik start misi sekitar 400 meter jaraknya. Dan pada saat kawan-kawan flight, pastikan remote ini tidak ada halangannya dan diarahkan ke arah drone di mana letak posisi drone. Jadi tidak boleh ada halangan terhadap drone ini. Jarak sudah sekitar 600 meter ke sana. Oke. Dan kira-kira di titik 680 meter drone mulai di titik start dan mulai melakukan proses capture gambar. Dengan overlap tadi yang kita buat adalah 75%. Kita lihat ini masuk kepada jalur pertama, dan ketika di dalam misi notifikasinya adalah in mission. Ini adalah jalur pertama. Oke. Jadi ini ada sekitar 15 jalur terbang yang akan dilakukan proses akuisisi. Oke. Masih jalur pertama hampir selesai. Oke. Drone akan berputar dan masuk kepada jalur kedua. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan, semua settingan kamera pada saat kita melakukan proses mapping di setting auto saja, dan pastikan EV-nya di sini nilainya 0, jadi pencahayaannya itu tidak terlalu terang dan juga tidak gelap, itu akan tersetting auto. Jadi kita lihat sekarang masuk di jalur kedua. Pada saat proses akuisisi ini, pilot perlu memastikan semua telemetri ini berfungsi dengan baik. Itu menunjukkan tidak ada masalah pada saat proses akuisisi data. Oke, kita tunggu sampai proses misinya berakhir.
sekarang kita sudah sampai pada hampir akhir misi, tinggal 1,5 misi jalur terakhir. Kita perhatikan, ini buat kawan-kawan ternyata dengan ketinggian 120 meter dengan misi 20 menit 49 detik, dan kita flight dari luar misi, ternyata baterai drone masih sangat support. Kita lihat baterai masih sekarang posisi 38%. Mudah-mudahan cukup untuk sampai pada akhir misi. Nanti kita akan lihat baterai di akhir misi bisa berapa persen ya. Oke, sekarang masuk pada jalur terakhir misi, dan posisi baterai 37%. Remote masih 79%. Satelit sekarang 19 satelit, dan memory card masih 17 GB. Kecepatan drone stabil di 9,3 meter per detik, ketinggian 120 meter. Oke, kita lihat misi hampir selesai. Oke, seperempat misi terakhir, jalur terakhir. Oke, misi selesai di baterai posisi 34%, dan di saat drone balik ke titik home point, notifikasinya adalah going to land, jadi drone akan segera kembali ke titik flight. Masih posisi sekitar 100 meter lagi. Oke, posisi drone sekarang di atas, persis di titik vertikal dari home point. Dan kita lihat drone sudah mulai turun dengan notifikasinya landing. Dan baterai laptop, baterai drone sekarang posisi di bawah 30%, masih sangat aman untuk hanya sekadar untuk landing. Kita lihat di ketinggian 70 meter. Oke, di ketinggian 30 meter. Oke, di ketinggian 20 meter. Kita lihat sama-sama. Drone persiapan landing. Dan baterai yang masih tersisa adalah 26%. Di kelas nanti, untuk kelas Advance 1, para peserta akan membuat 4 peta. Yang pertama adalah peta foto udara, yang kedua adalah peta kontur, yang ketiga peta tutupan lahan, dan yang keempat adalah peta kelas lereng. Sebelumnya kita akan off ini. Kita off drone dulu. Oke, sudah itu kita off rem. Sampai jumpa di kelas nanti. Tetap semangat, berkarya, dan kosongkan gelas kita.